Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pada kesempatan ini, aku dan teman-teman aku akan sedikit menjelaskan cara membuat fitur login dengan menggunakan PHP. Di sini, sebagai anggota kelompok, ada aku, Yumna Rusyana, dan Saya Indira Wahyu Arianti. Saya Farfane Farafida Senarumdani. oke, langsung saja yang akan dimulai oleh Farfa. Oke, di sini sebelum kalian membuat halaman login, pertama-tama kalian itu harus membuka XMPP kalian. Nah, di sini kalian aktifin MySQL database sama yang web servernya. Nah, setelah itu kalian baru ke localhost phpMyAdmin kalian. Nah, di sini kalian langsung buat database kalian. Nah, di sini kami sudah membuat database kami sendiri yaitu namanya Rupa Nusantara. Nah, di sini buat lagi tabelnya. Di sini kami ngebuatnya itu namanya person. Nah, setelah itu kami ngebuat atributnya untuk di database-nya. Untuk loginnya di sini ada atribut ID, nama, username, lalu setelah itu ada password. Nah, di sini jangan lupa ID-nya itu dijadikan primary key sama ditambahkan untuk jadi auto increment. Oke. Nah, setelah itu pada halaman index di sini kalian buat dulu untuk tombol loginnya. Nah, di sini kami sudah membuat tombol loginnya. Eh, Pertama-tama di sini ada PHP, if iset, session, terus nama lengkap. Nah, terus di sini tulisannya logout.php. Jadi ini bakal nyambung ke logout.php yang nanti bakal dijelasin. Nah, setelah itu ada di sini eh, login.php yang bakal nyambung juga ke login.php. Nah, jadi di sini tuh kerjanya tuh kalau misalkan kalian sudah login, tulisannya tuh bakal munculnya logout.php, logout doang. Nah, kalau misalkan kalian belum login, tulisannya itu bakal login. Nah, di sini juga kalian jangan lupa si filenya itu dirubah ke .php. Oke, di sini selanjutnya ada untuk menjelaskan aksi login.php yang akan dijelaskan oleh Indira. Yang pertama, kita menggunakan codingan PHP dalam aksi login. Nah, session start itu untuk memulai sesi. Lalu selanjutnya dilakukan koneksi ke database menggunakan MySQLi Connect. Jika koneksi gagal, program akan berhenti dan menampilkan pesan error. Kemudian data username dan password diambil dari form login melalui metode POST. Nah, setelah itu dilakukan query ke database untuk mencari data menggunakan tabel person yang username-nya sesuai dengan input pengguna. Jadi, itu tuh username-nya sesuai dengan yang tadi diinputkan kepada database. Nah, lalu jika password cocok, maka nama pengguna disimpan dalam sesi menggunakan yang as session itu, lalu pengguna akan diarahkan ke halaman utama indeks. Namun, jika salah, username tidak ditemukan atau password salah, akan diarahkan kembali ke halaman login dengan pesan error. Nah, di sini ada login yang di baris 70 itu 69 itu tuh program memeriksa apakah terdapat parameter error berupa URL. Nah, jika ada, mereka akan ditampilkan alert error berupa teks invalid username or password. Ini berguna untuk pengguna jika proses login sebelumnya gagal. Nah, lalu selanjutnya mulai form login dengan action mengarah ke aksi login.php dan metode post. Nah, jadi kalau misalnya nanti tombol login diklik, data form akan dikirim ke aksi login.php untuk diproses. Lalu pada baris ke-75 itu dibuat form input username menggunakan elemen input bertipe teks. Selanjutnya baris ke-79 itu membuat form input untuk password
dengan tipe password agar karakter diketik tidak terlihat. Selanjutnya baris ke-82 terdapat tombol submit bertulis login. Tombol ini memiliki kelas bootstrap yang memberikan tampilan tombol biru ke server penuh. Jika ditekan, form akan dikirim ke server untuk diverifikasi. Nah, lalu di baris ke-85, nah itu jika kalau kita belum punya akun, kita bisa mengklik daftar di sini dan mengarahkannya ke halaman register. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yumna. Oke, untuk selanjutnya kita awali dengan di halaman aksi register. Ini dimulai dengan kita membuat variabel nama, variabel username, dan variabel password. Nah, untuk atribut ini sebelumnya sudah disimpan dulu di dalam database. Selanjutnya, kita ke koneksi ke database. Nah, dimulai dengan variabel koneksi. Ini dibuat untuk menghubungkan antara menghubungkan ke database. Seperti yang database yang sudah kita buat, yaitu Rupa Nusantara. Lalu setelah itu ada cek username sudah atau belumnya. Nah, dimulai dengan variabel cek MySQL query, lalu ada variabel koneksi select from personnel username. Setelah itu ada variabel username if MySQL num rows variabel cek. Nah, ini jika sebelum menyimpan data, kita cek dulu apakah username yang diinput sudah dipakai atau belum oleh orang lain. Kalau sudah ada, kita akan dibalikkan ke halaman register dan dikasih peringatan error. Setelah itu ada simpan data ke database dengan variabel simpan. Nah, jika username-nya kosong, barulah data disimpan ke tabel person. Setelah itu, kita akan mencek apakah berhasil atau tidak. Nah, jika berhasil, user akan diarahkan ke halaman register dengan pesan sukses. Tapi kalau gagal, bakal muncul tulisan gagal menyimpan data. Oke, untuk selanjutnya kita ke register. Nah, untuk di halaman register ini, jika gagal, akun muncul peringatan username sudah digunakan. Dan jika berhasil, akan muncul kalimat pendaftaran berhasil dan silakan login. Lalu, jika sudah mempunyai akun, akan kembali ke halaman login. Setelah itu, kita akan ke halaman logout. Nah, dimulai dengan session start. Untuk di baris ini, kita akan memulai sesinya. Lalu setelah itu, kita ke session unset. Nah, ini digunakan untuk menghapus semua data session. Setelah itu, kita ke session destroy. Nah, ini fungsinya untuk menghancurkan session. Setelah itu, kita ke header, location, index, PHP. Nah, setelah session dihapus, user langsung diarahkan ke halaman utama. Lalu yang terakhir itu ada exit. Baris terakhir ini penting juga untuk fungsinya menghentikan eksekusi skrip PHP supaya tidak ada kode lain yang dijalankan setelahnya. Oke, untuk selanjutnya aku kembalikan lagi ke Farfa. Oke, di sini saya akan memperlihatkan output yang telah kami buat. Nah, di sini pertama-tama ini adalah tampilan halaman login kami yang telah dibuat. Nah, di sini sebelumnya kita harus tahu dulu untuk data-data yang telah dimasukkan. Nah, di sini adalah data-data yang telah dimasukkan kayak misalkan username, terus nama, nah ada ID juga sama di sini ada password. Nah, di sini karena saya ingin membuat akun baru, makanya di sini saya akan klik daftar di sini. Nah, di sini akan menampilkan halaman register. Nah, di sini eh, masukkan saja nama, misalkan di sini saya akan menambahkan nama Indira kayak gitu. Nah, di username juga sama Indira dan untuk password juga di sini akan eh, ditambahkan misalkan 321 register. Nah, di sini jika berhasil tulisannya akan seperti pendaftaran berhasil silakan login.
Nah, karena tadi sudah login, di sini akan menambahkan data baru. Di sini ada Indira, terus ini username Indira. Nah, di sini passwordnya seperti ini dikarenakan tadi sudah passwordnya adalah hashing atau MD5. Jadi admin juga tidak bisa melihat password user atau admin lainnya. Nah, jika sudah, di sini masuk ke login. Nah, di sini masukkan username-nya dan passwordnya juga, seperti itu. Nah, di sini kalau misalkan kita login, di sini bakal ada tulisan untuk logout. Kalau misalkan kita klik, di sini bakal ada tulisan login dikarenakan saya sudah logout. Nah, jika kita klik lagi login, di sini akan kembali ke halaman login. Seperti itu. Nah, di sini jika misalkan username dan passwordnya gagal atau salah, di sini akan memunculkan invalid username atau password. Seperti itu. Saya kembalikan lagi kepada Yumna. Nah, jadi gitu teman-teman cara membuat fitur login menggunakan PHP. Tadi kita sudah membahas dari cara mengambil data dari form login, mengecek data di database, lalu memverifikasi password yang sudah dihash sampai ke proses logout untuk mengakhiri session. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.